Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue nih di channel YouTube gue. Saat ini gue mau sharing gimana sih caranya kristalisasi marble di hotel. Ya, kebetulan saat ini ada teman gue nih yang lagi progres kristalisasi marble. Tuh, lihat. Ini udah mau beres nih. Mau tahu gimana caranya proses kristalisasi marble dari awal sampai akhir? Jangan lupa like and subscribe dulu guys. Oke, tuh teman gue Rizal lagi pakai masker karena efek corona. Rizal ya. Dia juga pengusaha nih, pengusaha cupang. Rizal Juna. Oke, nah yang tadi udah hampir selesai. Sekarang kita akan tunjukin dari awal sampai kristalisasi itu selesai, finish ya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mencuci dulu nih lantai marble. Kita cuci dulu dari kotoran-kotoran yang numpuk ya, istilahnya stripping. Jadi di stripping dulu seperti ini. Sampai kotorannya, airnya itu kotor. Jadi kotoran itu berarti udah keangkat semua. Nah ini udah, kotorannya udah keangkat, udah ke airnya udah kotor ya. Kemudian kita keringkan dengan menggunakan vakum. Oke. Ya, jadi kalau udah kering, tadi air yang sisa strippingan itu kita vakum, sudah kering, kita siapkan chemicalnya, obat pembersihnya ya. Ini dia, kalau mau lihat chemicalnya kayak apa. Nih, dia bubuk, kita pakai yang bubuk, campur dengan air dulu, kemudian dituang di permukaan marble yang akan kita proses kristalisasi seperti ini. Baru kita mulai proses kristalisasi marble ya. Jadi seperti ini. Pelan-pelan aja. Jadi chemical itu merata ke semua marble. Dipoles sampai larutan chemical tadi ini udah mengental seperti pasta. Nanti kita lihat kalau udah sampai cairan pembersihnya kental, itu berarti udah bisa kita bilas, kita bersihkan gitu ya. Jadi putarannya itu mengikuti putaran mesin gitu.
Jadi kadang ada yang suka tanya nih, sebaiknya berapa lama sih marble itu kita kristal gitu kan. Eh, Bisa sampai 3 bulan sih marble itu mengkilat ya, tapi tergantung trafficnya juga. Kalau misalnya trafficnya itu lalu lalang orangnya itu rame cepet, itu nggak sampai 3 bulan itu udah buram gitu lantai marble-nya. Jadi baiknya sih kita kristal kalau lantai marble itu memang udah kelihatan buram gitu. Ya nggak Pak Rijal? Iya, Pak. Kan gitu Pak. Iya, Pak. Terus chemicalnya apa sih yang dipakai? Kebetulan, oh, karena ini nggak di endorse ya dari perusahaan chemical, jadi nanti di ini aja deh, kalau memang mau tanya-tanya direct message saja, oke? Tapi kalau di luaran juga banyak sih yang jual ya produk-produk untuk kristal marble ya Jal ya. Iya, Pak. Banyak, Pak. Di luar. Ada eh, di luaran lah, di toko-toko chemical itu banyak. Tetapi yang kita pakai ini yang bubuk. Ada juga yang udah langsung bentuknya cairan, jadi nggak perlu diaduk kayak tadi, itu udah cairan jadi langsung tuang gitu. Nah ini jadi cairan pembersihnya udah mulai agak kental ya, jadi sampai benar-benar kental baru kita bersihin. Kadang ada juga yang pakai hitungan menit. Minimal sih kalau ngerjain ini sekali satu putaran mesin itu minimal ya 15 menit atau 20 menit lah. Oke, jadi ini udah mulai kayak pasta nih chemicalnya nih. Tuh. Udah kental, udah mulai kayak pasta gitu. Ini berarti udah mau selesai nih. Kalau mau ngecek, mau ngintip udah selesai atau belum, kita pakai squeezy. Kita intip dulu. Apakah sudah cukup mengkilat? Nah ini dia. Kita tinggal lihat aja nih, cahaya lampunya sudah bentuk lampu atau belum. Jadi kalau udah terang begini berarti udah selesai. Berarti kita tinggal finishing. Kita sedot nanti ininya, sisa chemicalnya kita sedot, kemudian kita bilas. Oke, sekarang kita kumpulin sisa chemical yang tadi untuk dibersihkan, disedot. Jadi ini dia chemical yang tadinya cair dan bubuk, ini udah jadi kental seperti ini. Kemudian kita sedot, kita bersihkan untuk proses pembilasan marble ini. Setelah chemical tadi kita sedot, ini kita mulai proses pembilasan. Jadi kita bilas nih biar chemical tadi itu bersih. Jangan lupa untuk padnya ini harus diganti. Jangan pakai pad yang buat kristalisasi tadi. Jadi pakai pad yang lain. Kita bilas sampai semua chemicalnya ini terangkat gitu. Kemudian setelah dibilas,
air yang tadi, air bilasan itu kita sedot lagi, kita buang ya sampai kering. Untuk proses yang terakhir itu kita proses buffing, dry buffing dengan menggunakan high speed mesin polisher. Nah, setelah tadi kita vakum ya, pas kita bilas lantainya, kita sedot sampai kering. Kemudian kalau sudah lantai benar-benar kering, baru kita mulai yang namanya dry buffing. Buffingnya kita menggunakan mesin high speed polisher ya, seperti ini. Nah, ini dia mesinnya, high speed polisher. Jadi setelah benar-benar kering, kita buffing marble ini pakai pad putih ya, pakai pad putih sampai ini mengkilat. Nah guys, jadi ini proses terakhir dari kristalisasi marble, yaitu dry buffing. Di sini kita bisa cek yang udah tadi dikerjain. Gimana sih ngeceknya? Ini udah selesai atau belum? Ya. Jadi kalau kita bisa lihat bentuk lampunya di sini, bentuk lampu ini, bentuknya sudah kelihatan kayak bentuk lampu aslinya, berarti itu udah mengkilat. Kita bedain sama yang belum kita kristal di sebelah sini. Ya, lampunya ini masih pada burem. Ya, masih pada burem. Jadi ini kita belum kristal, lampunya itu nggak kelihatan. Nah, ini yang sudah kita kristal tadi. Jadi lampunya semua udah terang, memantul. Oke, itu tadi sharing kita untuk proses kristalisasi marble ya. Tadi gue dibantu sama Rizal ya, kita dari Hotel Olympic Grand Hotel Sentul. Itulah project kristalisasi marble yang biasa kita lakukan di hotel. Oke, itu aja. Jangan lupa like and subscribe-nya. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau ada waktu kita buat video-video yang lain ya, supaya buat sharing ke teman-teman yang lain juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.